alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah fardhan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Ad-dzikru tsani 'ashar yani qaulu sahibi ratib nafa'allahu bih ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Bermula zikir yang ke-12, yaitu kalimat zikir dalam ratib al-haddad yang diajarkan, yang diteladankan oleh sahibur ratib, yaitu Imam al-Haddad, yang berbunyi ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan, wal ikram dan kemuliaan, amisna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam agama Islam. Ini doanya kita baca sab'an 7 kali. Pak Anwar, suara saya jelas nggak? Jelas suara saya? Jelas. Aman. Wa qala fi syarhi yani fa qawluhu ya dzal jalal wal ikram yaktibasun min qawlihi ta'ala tabarakasmu rabbika dzil jalali. Dikatakan dalam syarah bahwasanya kalimat zikir ya dzal jalali wal ikram itu merupakan iktibas. Ya, pernah saya sampaikan bahwa iktibas itu artinya adalah mencuplik ya atau menukil daripada ayat Al-Qur'an lalu kita pakai untuk di luar konteks Al-Qur'an. Jadi kadang dalam percakapan sehari-hari ya masuk tuh. Jadi dia nggak baca ayat tetapi diambil 1 atau 2 kata dari ayat itu diletakkan dalam pembicaraan sehari-hari atau di dalam doa. Itu iktibas namanya. Itu dalam balaghah dikatakan demikian ya. Dan itu hukumnya boleh, bukan merubah ayat, enggak. Gitu kan. Tabarruk ya daripada Al-Qur'an lalu disampaikan dalam pembicaraan. Kan? Nah, apa ayatnya? Tabarakasmu rabbik. Tabarak ya kan, maha agung dan dipenuhi keberkatan. Siapa? Ismu rabbika, nama Tuhanmu. Dzil jalali wal ikram, yang memiliki al-jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Wa imtisalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih aliddu biyadal jalali wal ikram. Dan ini juga imtisal ya, mencontoh ya, kenapa kita berdoa dalam rotib ini ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Yang pertama tadi adalah mencuplik daripada ayat Al-Qur'an, yang kedua adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi berpesan aliddu ya, aliddu itu maknanya berpeganglah atau lazimkanlah oleh kalian. Untuk apa? Biyadzal jalali wal ikram, untuk mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Faqala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi alidu bikasril lam, ini ada wa tasdidid dad al-mu'jamah ma'nahu ilzamu hadhihi da'wah wa aksiru minha. Ketika Nabi bersabda alidu dengan ya dzal jalali wal ikram, maknanya adalah berpeganglah kalian dengan doa ini dan perbanyaklah untuk menyebutkannya. Jadi doa-doa boleh itu misalnya sebelum atau setelah ya. Maka Rabbana atina fid dunya, boleh ditambah ya dzal jalali wal ikram, atau kita doa rabbik firli ya kan. Tapi ujung baru ya dzal jalali wal ikram. Atau dalam sehari-hari boleh. Ya kan. Kita jualan, kita apa biar berkah ya kan. Berikanlah kepada hamba keberkahan ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Nah, salah satu makna ikram adalah kedermawanan. Jadi Allah itu punya nama Karim. Ya, orang Arab tuh kalau dikasih sesuatu, dia bilang apa? Allah Karim gitu kan. Iya. Syukran Allah Karim. Allah Maha Dermawan. Jadi ikram itu bisa kemuliaan, bisa kedermawan. Maka biasanya kalau orang itu dermawan, dia dimuliakan orang. Kan gitu kan? Itu fitrah. Fitrah. Walaupun dia nggak sholat misalnya. Iya. Tapi kalau dia baik, dermawan, itu orang memuliakan dia. Orang senang sama dia. Itu fitrah kita.
fitrah kita senang kepada orang yang tidak bakhil. Tapi kalau dia bakhil, walaupun dia ahli sholat, ahli ilmu, begitu kira-kira ya, tapi kalau bakhil, orang nggak senang. Maka Nabi menyebutkan al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun ilan nar, gitu kan. Iya, katanya gitu. Iya, orang yang bakhil ya dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekatnya ke neraka. Jadi di surga itu ada apa namanya? Klan. Ada darul askhiya. Ini adalah kampungnya orang-orang yang dermawan. Jadi itu masya Allah. Ini fitrah kita. Manusia itu baik, jauh dari orang yang bakhil. Tapi kalau dia dermawan, kita senang. Ya kan? Hatta orang kafir kalau dermawan, pada senang nggak masyarakat? Ya kan? Iya, pada senang. Walaupun dia kafir, kalau dia dermawan itu orang pada senang. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad bin Imad, bukan Imaduddin tapi ini ya. Sekarang dia nyebut Syekh apa namanya? Al-Alim Al-Alama Syekh Imaduddin bin Utsman Al-Bantani Asy-Syafi'i katanya. Itu bukan gelar kebesaran, kedodoran kalau gitu. Enggak pantas maksudnya ya. Nah, iya enggak pantas. La ilaha illallah. Nah, walidzalika qala sayyiduna sahibur ratib adkara ratibatin kullaha salasah illa hadza dzikr fa innahu ja'alahu sab'an. Kalau diperhatikan kalimat rotib yang kita baca itu rata-rata 3 kali, kecuali yang ini, ya kan 7. Oke. Kenapa demikian? Ila ini dan la ilaha illallah gitu ya kan. Kenapa? Karena ta'rifu sa'ta ulumi sayyidina nafallabi wa itla' 'ala al-ahad as-sahihah wa al-arab tasta'miluha li iradatil mubalaghah kasab'i. Karena angka 7 itu ya di dalam tradisi bahasa Arab itu menunjukkan makna banyak tetapi yang mubalaghah, yang lebih. Jadi gini, angka 1 disebut mufrad, singular, ya kan? Pak Iwan tolong di belakang kulkas hijau. Jadi angka 1 atau satu benda itu disebut dengan isim mufrad, singular kan? Biasanya kitabun, wahid, itu mufrad. Nah, kalau 2 disebut musanna atau tasniyah. Kitabun 1, kitabani 2. Nah, ketika 3 itu jamak namanya atau plural. Ya kan, jamak. Kutubun. Al-mu'minu 1. Al-mu'minani 2. Al-mu'minuna jamak. Jamak itu 3 dan seterusnya. Itu jamak. 1 kata orang Arab itu sedikit, qalil. 2 itu musanna tasniyah, setengah-tengah. Berarti jamak itu banyak. Jadi orang suka nanya itu, kam ibnan laka, berapa anak kamu? 1, qalil katanya. Gitu. Iya. Kam zaujan laka, berapa istrimu? 1, qalil katanya. Qalil katanya. Nah, kalau 2, zid, tambah. Karena 2 itu udah sedang. Berarti 3 itu sudah banyak. Berapa anak kamu? 3. Oh, kafir, banyak. Jadi 3 itu sudah banyak maknanya. Jamak. Nah, kalau 7 berarti 3 plus 3 plus 1, gitu kan? Jadi udah jamak ditambah 1 lagi. Maka kata 7 dalam bahasa Arab menunjukkan makna yang sudah sangat banyak. Jadi tidak bisa kita batasi hanya pada 7. Contoh, ada berapa lapis langit? 7. Gitu ya. Jadi jangan dibatasi cuma 7 lapis. Karena kata 7 di situ merujuk pada makna yang sangat banyak. Gitu kan. Jadi kalau orang Arab bilang 3 aja udah banyak. Sekarang 3 tambah 3 6. Banyak banget. Tambah itu lagi 7. Wah, banyak gitu kan. Nah, jadi bukan langit hanya 7 lapis padahal ya, tapi kata 7 itu adalah angka simbolik untuk menunjukkan makna sangat banyak, tak terhingga. Itu ya, sama kayak neraka, surga gitu kan. Sebab umat Islam ini atau hamba Allah ini kan bermacam-macam ya kan? Ada surganya tingkatan para ulama, ada yang tingkatan muhaddisin. Itu ulama aja nanti dibagi-bagi tuh.
mufassirin, muhaditsin, usuliyin, fuqaha gitu kan, macam-macam. Ya kan? Nanti syuhada juga sama. Apakah sama surganya orang yang syahid dalam perang Badar sama yang syahid dalam perang kemerdekaan? Kan tentu nggak bisa disamakan gitu kan. Sama-sama syahid padahal gitu kan. Tapi yang satu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya sangat banyak, ya, sangat. Jadi ketika Al-Imam Al-Haddad menuliskan di situ, menyusunkan bahwa membaca ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam 7 kali. Nah, itu maknanya adalah tabarruk dengan bilangan angka yang sangat banyak. Ya. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa qala Imam Ahmad bin Imad Al-Aftahi Asy-Syafi'i fi kitab Tashilil Maqasid li Zawaril Masajid. As-sab'u 'inda al-Arab tusta'malu li iradatil mubalaghah wa qala al-Halaimi 'inda al-Arab ya'ni biha al-kasrah. Wa qala al-Baghawi fi syarh sunnah al-Arab tasta'miluha li iradatil mubalaghah kasab'in. Fatakul Arab sabba'allahu 'alaikal khair. Ya, jadi secara bahasa memang sudah dikenal 7 kali itu adalah untuk bermakna yang sangat banyak. Ya, jadi ada orang Arab itu kadang-kadang berdoa sabba'allahu 'alaika bil khair. Semoga Allah menunjukkan kebaikan untukmu. Maknanya membanyak-banyakkan. Itu kan membanyak-banyakkan. Nah, bahkan ada apa namanya ya, rahasia ya pada kata Dzul Jalal dan Ikram. Itu dikatakan begini, ingat kisah Nabi Sulaiman ya. Kan, ketika Nabi Sulaiman mengetahui laporan dari burung hudhud bahwa ada satu ratu yang memimpin kerajaan dan mereka menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat, surat yang meminta Ratu Balqis ya, atau Ratu Bilqis ya, untuk masuk Islam dan menyerah. Nah, sang ratu menjawab dengan baik, dia akan datang. Lalu Nabi Sulaiman dalam rangka mengokohkan dakwahnya itu mengumpulkan para menteri, ya, para panglima perang dari kalangan manusia ataupun jin, ya, bertanya siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis itu saya itu ya. Kenapa singgasana? Karena ini simbol daripada tahta seseorang, ya kan? Simbolnya di situ kan. Itu ada satu jin, ya kan? Jin Ifrit. Apa kata dia? Saya akan hadirkan, saya akan bawakan singgasana itu kepada Anda sebelum Anda bangun dari tempat duduk. Itu kata si jin. Nabi Sulaiman belum terkesan di situ kan. Nah, lalu ada satu orang, ya kan, yang dia mengatakan apa? Ana atika, saya akan datangkan kepada kamu wahai Sulaiman singgasana Ratu Balqis sebelum apa? Sebelum berkedip. Jadi sebelum berkedip selesai. Jadi kalau kita begini melek itu udah ada, gitu kan. Sebelum selesai berkedip. Nah, siapakah laki-laki ini? Ya, beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ibnu Bakhiyah bukan. Nah, apa yang dibaca Nabi Khidir ketika itu? Nah, dalam hadis dikatakan bahwa Imam Tirmidzi kalau saya nggak salah ingat, itu dikatakan yang dibaca itu adalah ya dzal jalali wal ikram. Baca ya dzal jalal wal ikram. Ini Ismul Adzam pada masa itu. Ya kan? Saya pernah sampaikan bahwa Ismul Adzam itu berputar di antara seluruh Asmaul Husna. Tahun ini ya Qawi misalnya, tahun depan ya Salam, tahun depannya lagi apa ya Mati. Jadi muter-muter situ aja. Nah, ketika pada zaman itu kalimatnya adalah ya dzal jalali wal, maka barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan menyebut Ismul A'zam, pas begitu kan, kabul, ya kan? Didatangkan itu singgasana itu di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di barokati ya dzal jalal wafat warada min du'aihi sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah wassalam, ya, ba'da salam minas shalah Allahumma antas salam wa minkas salam ila qala fihi tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, bahkan Nabi pun membiasakan, enggak pernah lupa. Ya, kalau habis sholat Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam terus ya kan sampai ya dzal jalali wal ikram.
Itu guru-guru kita mengajarkan begini. Kalau kita habis sholat sebagai imam misalnya, habis sholat sebagai imam, nah itu posisi tahiyat akhir, ya, kita punya kaki nggak berubah, ya, kan, jadi tetap seperti duduk tahiyat akhir, istighfar 3 kali, ya kan di situ. Lalu biasa la ilaha illallah wa syarikalah, lalu Allahumma ajirna, lalu terakhir Allahumma antas salam. Nah, begitu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin, kita kakinya berubah bersila. Yang tadinya kita tahiyat akhir, begitu ajirna minan nar kita selesai 3 kali kaki berubah sila. Ini imam ya, imam dulu. Setelah berubah menjadi sila, kita menghadap ke arah kanan, ya, ke arah kanan ya. Kanannya betul-betul kanan, bukan nyerong, tapi betul-betul kanan. Jadi kalau ini kiblat, ini kanan, ya berarti menghadap kanan. Sehingga soft pertama itu, ini soft pertama nih, ada di sebelah kanan imam. Kan Nabi begitu adabnya. Jadi begitu Nabi membaca Allahumma antas salam, itu posisinya sudah jamaah itu ada di kanan. Itu adab. Kecuali kita imam menghadap ke jamaah, kalau yang di belakang kita sebagai imam adalah orang tua kita, atau mertua kita, atau guru kita. Nah, jadi Nabi itu kalau yang pas di belakang dia adalah sahabat Abu Bakar, itu mertuanya berarti kan. Nah, Nabi menghadap ke sahabat Abu Bakar. Tapi kalau bukan sahabat Abu Bakar, maka beliau menghadap ke arah kanan, sehingga makmum berada di kanan beliau. Itu sambil membaca apa? Allahumma antas salam wa minka salam, terus sampai ya dzal jalali wal ikram. Itu nggak pernah Nabi tinggalkan. Ya, setiap kali beliau sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah. Nah, kata para ulama, kalau kita kebelet ada kerjaan, ya, jangan habis salam langsung kabur. Minimal sampai ya dzal ikram baru pulang, gitu kan, baru jalan. Nanti subhanallah sambil jalan nggak apa-apa gitu, karena buru-buru barangkali gitu kan. Nah, jadi jangan salam langsung kabur, jangan. Minimal sampai Allahumma antas. Nabi nggak pernah tinggalkan itu. Wa qad qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi, dan itu bagi Allah. Apa al-asmaul husna? Bermula al-asma al-husna, nama-nama Allah yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan al-asma al-husna. Ya, ini termasuk bab tawasul ya. Jadi saya ulangi lagi, tawasul itu ada 4. Yang pertama tawasul dengan asmaul husna. Yang kedua tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang keempat tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Ini ada 4 macam tawasul, 4 model tawasul. Ya kan? Nah, dengan asmaul husna yang kayak gini nih, ya Allah, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum. Yang penting ingat, kadang-kadang beberapa nama itu ada pasangannya, ya, ya Muhyi, ya Mumit, harus begitu. Jangan ya Mumit doang, jangan gitu kan. Ya Allah yang maha matikan doang gitu kan. Iya, harus Muhyi juga, maha menghidupkan. Ya Nafi', ya Dar, gitu kan. Ya Rauf, ya Rahim, ya Tawwab, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim, gitu kan. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, gitu kan. Jadi ada pasangan-pasangan, ya kan. Itu dengan asmaul husna. Yang kedua amal soleh. Misalnya Mas Fajar lagi kepentok gitu kan, waduh, doa sama malam-malam sholat hajat. Itu kata Syaikhul Qadir Al-Jilani, sholat hajat 2 rakaat, ya kan. Lalu Al-Fatihah rakaat pertama, ayat kursi, rakaat kedua Al-Fatihah, lalu baca ujung Al-Baqarah dari Amana Rasul sampai Wasunal Qamilka. Terus doa, sebut tuh, ya Allah, ingat-ingat dulu pernah berbuat baik apa. Ya Allah, dulu saya pernah membantu misalnya tetangga saya yang mau lahiran, malam-malam nggak ada yang nganterin, saya nyopirin gitu kan misalnya. Kalau amal itu engkau terima, ya Allah, tolong kali ini bukakanlah hajat hamba, kabulkanlah. Nah, itu tawasul dengan amal soleh. Ya. Wah, ini nyebut-nyebut amal Ustaz. Gak apa-apa kalau sama Allah nyebut-nyebut amal, boleh. Ya, sama Allah. Kalau sama orang jangan. Sama orang jangan. Ribut sama tetangga tadi, jangan sebut dulu bini lu lahiran.
gua yang nyupir gitu, nggak usah udah sama manusia, nggak usah disebut. Ya, tapi kalau sama Allah disebut-sebut. Gitu kan. Oh nggak ikhlas Ustaz, nggak apa-apa. Kalau sama Allah jangan ikhlas, harus pamrih. Ya kan, iya, minta balasan maksudnya gitu kan. Iya, iyalah minta pahala, minta surga, minta rahmat, berarti pamrih kan? Iya. Kalau sama orang ikhlas, tapi kalau sama Allah kita pamrih. Nah, disebut amal. Apa enggak rusak amal kita? Enggak. Bahkan di dalam hadis Nabi sebutkan itu, ya kan, tentang 3 orang yang ketutup di gua. Ya kan? Mereka kan pakai amal tuh. Ya Allah, dulu saya begini, saya begitu. Cuma ada yang ujung yang keterlaluan itu kan. Ada seorang kaya bangun rumah, ngupah seorang kuli setiap maghrib, sebelum maghrib kasih gaji harian. Suatu ketika ada salah satu kuli itu nggak datang, maka ditahan gajinya kan, lama itu nggak datang. Nah, uang yang jatah gaji kuli tadi yang satu orang itu, yang nggak beberapa banyak, itu diberikan 1 ekor kambing betina, hamil kambingnya, beranak dari 1 ekor sampai 1 lembah penuh dengan kambing. Masya, itu berarti perlu waktu yang sekian lama, anggaplah 10 tahun misalnya gitu kan. Suatu ketika datanglah si kuli itu ke si tuan ini. Dia bilang, wahai tuan, Anda ingat saya? Ya, saya ingat. Kamu dulu yang saya upah, tapi kamu nggak hadir. Kenapa? Kata dia, saya dapat informasi ibu saya sakit. Saya langsung pulang. Saya rawat beliau sampai wafat. Setelah wafat saya datang. Saya minta gaji saya. Kata si tuan ini, kambing semua ini itu dari gaji kamu. Kata dia, tuan jangan menghina saya. Enggak, dari gaji kamu. Jadi kalau saya ambil semua boleh? Boleh, dia ambil semua. Satu pun nggak disisakan. Nggak ada tuh ongkos capek, ongkos nggak ada udah. Karena itu memang hak dia ambil semua. Kata dia, ya Allah, kalau itu kalau hamba ikhlas ya Allah gitu kan. Itu kalau itu betul-betul saya redho, saya terima, tolong bukakan pintu goa. Allah bukakan. Ya kan? Jadi bersih hatinya. Begitu diambil semua tuh nggak ada, gitu nggak ada. Ya, itu masya Allah. Ya. Nggak pakai tawar menawar, langsung dia tahu gitu. Lah, kalau gitu ya berapa mas gitu kan, cash gitu kan. Tinggal hitung dedaknya Pak. Nggak dihitung, mau upah rumput apa nggak dihitung udah. Ya, apalagi dedak gitu kan, nggak dihitung. Itu dengan amal tawasul boleh. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, ini bisa dengan kita minta beliau untuk berdoa untuk kita, atau kita sebut namanya. Ya Allah gitu kan, dengan berkah dan ridhomu dan penilaianmu yang baik kepada hambamu Ustaz Muhammad Irwan soleh, tolong turunkan hujan ya Allah. Berturun hujan. Yang deras gitu. Anjir. Gara-gara satu Irwan itu doa sama Allah dengan tawasul orang soleh masih hidup. Jadi kita sebut namanya. Dia nggak tahu, boleh. Ya Allah, dengan berkah Habib Umar bin Habib misalnya, itu boleh. Ya kan? Seperti terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab. Waktu itu ada paceklik, dikumpulkan istisqa, sholat minta hujan. Lalu sahabat Umar berdoa, Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan siapa? Dengan Abbas, dengan kedudukan Abbas, ammi Rasulillah, pamannya Rasulullah. Abbas masih hidup ketika itu. Nah, maka turun hujan. Atau kita yang minta doa, datang ke kiai, datang ke orang soleh, minta tolong doain. Nah, kan itu tawasul juga namanya gitu kan. Itu masih hidup. Yang keempat apa? Tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Sudah wafat. Para wali, para nabi. Itu guru saya mengatakan, al-anbiya wal auliya la tanqati' mu'jizatuhum wala karamatuhum bimautihim. Yang namanya para nabi, para wali itu mereka punya mukjizat, mereka punya karamat, itu nggak putus walaupun mereka sudah wafat. Itu nggak putus. Artinya apa? Masih terus mengalir memberikan manfaat. Kalau ada yang nggak percaya, gampang. Quran lihat, ya kan? Sudah berapa abad Nabi kita wafat, dan bagaimana manfaat Al-Quran? Masih ada manfaat Al-Quran itu, ya kan? Masih bermanfaat. Jadi mukjizatnya, karamatnya para wali ya, dan para rasul itu tidak putus.
walaupun mereka sudah wafat. Kita nggak bilang mati, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh bilang Nabi sudah mati, itu nggak boleh. Nabi sudah wafat. Ya kan? Orang syahid saja nggak boleh disebut dia sudah mati. Ya disebut amwat, enggak. La taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya, gitu kan? Janganlah kamu katakan yang terbunuh saya itu sudah mati, enggak. Mereka hidup. Bahkan inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka dapat rezeki. Ya, di sisi Allah. Dalam kitab Al-Masail Ad-Diniyah dikatakan para nabi itu fi quburihim yusallun. Mereka masih sholat di kubur mereka, di barzah. Masih beribadah. Ibadah apa? Ibadah yang paling dia senangin, karena udah nggak bicara pahala, udah meninggal gitu, udah wafat. Tapi yang senang sedekah, yang senang bantu orang berarti kan gitu, ya kan? Para wali itu kan macam-macam tuh. Ada yang senangnya ngobatin, ada yang senangnya apa namanya sedekah, ada yang senangnya macam-macam, macam-macam. Contoh misalnya Sunan Ampel itu kan pendidikan, Ona Gresik pengobatan, gitu kan? Jadi kan macam-macam. Ini memang sudah begitu. Ya. Jadi kalau sebagian ulama itu mengatakan di Indonesia ya, kalau dia sakit ini itu dia tawassul sama Ona Gresik pada akhirnya, gitu. Karena beliau punya karamah masalah pengobatan. Jadi tawassul itu salah satu cara berdoa. Salah duanya apa? Doa langsung kepada Allah. Boleh. Ya, kalau ya Allah langsung, ya kan. Tapi kalau saya nggak pede terus terang gitu kan, iya. Nggak pede langsung doa kepada Allah. Nggak nyebut Nabi itu nggak pede. Ya, pasti kita sebut, ya kan, dengan Nabi. Minimal kita katakan dalam wudhunya bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala, itu tawassul itu. Kita tawassul dengan tasbihnya Allah dan tawassul dengan salam kita kepada para rasul termasuk Rasulullah Muhammad. Karena setiap kali kita ucapkan salam itu disampaikan kepada para rasul dan para rasul mendoakan, menjawab salam kita. Radda alayya ruhi, ya kan, fa'arudu alaika salam. Maka Allah akan kembalikan ruhku dan aku menjawab salam untuk kalian. Itu masya Allah. Baik. Wa qala ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maka janganlah kamu semuanya mati wahai orang yang beriman ini kecuali kamu sebagai muslim. Ini sering saya bahas ya. Kita ngadain tahlilan buat orang tua kita, ya ngadain haul segala macam. Kenapa? Kita ini mencari berkah dan kita berharap kalau kita ini nanti wafatnya semuanya dalam keadaan muslim. Kenapa? Saya sampaikan, orang tua kita katakanlah dulunya apa? Petani, kuli bangunan, orang-orang yang nggak dianggap lah secara apa ya, secara ekonomi barangkali. Tapi mereka wafatnya itu semuanya sudah Islam. Ya. Islam. Mertua antum, ya kan? Islam ini kan berhasil sudah berhasil menegakkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah berhasil. Udah nggak perlu khawatir suul khotimah, orang udah Islam meninggalnya gitu kan. Iya. Nggak khawatir matinya murtad, udah Islam meninggal. Kita yang harus khawatir. Ya kan? Karena kita belum merasakan. Jadi dengan menghaulkan, mentahlilan, mendoakan, kita berharap kita juga nanti meninggalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya sering bilang ke santri saya itu di pondok, ya kan, di mana-mana, antum kalian jadi orang alim jangan sombong. Ya. Diundang sama orang yang maaf gitu kan, miskin untuk tahlil nggak mau datang, hati-hati. Merasa alim gitu kan, yang undang orang miskin. Itu yang miskin tuh sudah Islam matinya. Ente belum tentu, walaupun dia alim. Ada orang alim matinya murtad? Ada, Barsiso. Kurang alim apa itu? Ya kan? Bal'am bin Bawra kurang alim apa? Gara-gara dia tuh Nabi Musa nyasar 40 tahun, ya kan? Iya, Bal'am itu. Ya kan, doanya mustajab. Kurang alim apa dia? Ya kan? Tapi matinya kafir. Naudzubillah. Na'udzubillah min. Makanya memperbanyak mengucap ya dzal jalal ikram amisna ala dinil Islam. Nah, itu dapat berpengaruh ke apa? Insyaallah matinya Islam semua. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Ilahuna, kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu. Ya, monggo. Kalau doa ya ya kan ya begitu aja lah balikum. Bagus. Doa itu bagus. Diperbanyak boleh. Boleh. Ada lagi? Set yang naik Ismu Azam itu Ustaz. Itu ada persamaan nggak Ustaz? Kalau kalender Cina tahun gajah tahun ini gitu Ustaz. Ustaz kan bilang setiap tahun tuh ada Ismu Azam. Pertanyaan baik. Jadi kalau dibilang ada persamaan ya tidak. Gitu kan. Sio ya, perputaran sio di Cina ya, kan. Ini tahun tikus tahun itu masuk pada bab ilmu astrologi ya, ilmu astrologi. Jadi kalau orang barat itu kan dia karena terpengaruh aja terpengaruh kepercayaan Yunani kuno itu sistem zodiak ya, sistem zodiak gitu. Nah, dalam Islam pun ada karena Allah itu kan wassama idzatil buruj, ada buruj. Jadi ada rasi bintang di situ. Rasi bintang itu ya kan ini dalam kajian astrologi Islam. Seperti ini biduk bintang utara misalnya gitu kan. Ini apa? Rasi bintang itu perputaran Cina berarti kan tahun ini tahun itu macam segala macam. Itu memang ada pengaruh bahasanya asar. Ada pengaruh terhadap kehidupan di dunia. Contoh misalnya gini, dalam Islam ya, kalau tahun baru Islamnya itu adalah hari Kamis Hijriah ya, bukan tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Hijriah itu hari Kamis, maka tahun itu akan banyak angin dan banyak air. Biasanya begitu. Sampai kayak gitu tuh dihitung tuh. Jadi kalau mau berperang, saya melawannya kerajaan di sini gitu kan. Karena mereka menyembah api misalnya, jadi ada perang hari Kamis. Nah, misalnya gitu kayak gitu tuh. Itu ada hitungannya. Nah, para ulama kita mengatakan jika seseorang meyakini bahwa bintang-bintang, karena kan pergerakannya ini matahari, bumi, bulan, bintang. Kalau meyakini bahwa benda-benda langit itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, langsung kafir. Tapi kalau itu adalah bekas mereka diberikan izin oleh Allah untuk memberi pengaruh, maka tidak kafir. Contoh kita bikin kopi pahit, manis itu pengaruh dari gula. Kalau ada orang meyakini bahwa sang gula sendiri yang bisa memberikan pengaruh rasa manis, maka dia syirik, kufur sudah di situ. Tapi kalau dia mengatakan gula itu bisa memberikan pengaruh rasa manis karena sifat yang Allah berikan kepada sang gula, maka sang gula itu mu'athir, sang pemberi pengaruh, maka tidak kafir. Gitu ya. Jadi kapan nanem, kapan dia ternak kambing, ternak ayam gitu, semua ada hitungannya sebetulnya. Itu ilmu zaman dulu. Nah, tapi emang tipis perbedaannya dengan kesyirikan. Jadi emang perlu hati-hati sekali. Ya, perlu hati-hati. Nah, perubahan pergerakan bintang-bintang dan bulan ada pengaruhnya dalam kehidupan dunia. Sebetulnya tidak perlu dibuktikan secara gaib. Secara nyata pun kita bisa lihat. Contohnya ada pasang dan surut. Itu bukti bahwa bulan bisa mempengaruhi air laut. Ya kan, kalau dia purnama naik ya gitu kan. Begitu pula dengan matahari. Ya kan, matahari pada musim tertentu kadang muncul cuma 8 jam. Ada yang cuma 4 jam. Ada yang 6 bulan sekali. Iya. Ya, 6 bulan sekali dia baru muncul gitu kan. Ada pengaruh dalam kehidupan. Sio-sio pun demikian. Ya, cuma perbedaannya kalau sio-sio tadi dikaitkan dengan memang itulah. Jadi yang memberikan pengaruh adalah langit kata mereka. Ya kan, hukum langit. Ya, orang Islam tidak boleh terpengaruh dengan astrologi dari non ajaran Islam. Ya, wallah. Saya kira itu. Baik. Ada lagi? Yang baik? Belum? Kita lanjut kalau belum ya.
Ini di luar yang nanya Ustaz. Oh ada di luar. Oh masya Allah. Ada Pak Arifin rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa orang yang menekuni filsafat Pak cenderung jadi ateis? Baik. Satu Yang soal. pertama, Pak, satu lagi. Oh masih ada. Lanjut. Kemarin Bapak kan tausiah mengenai umat Islam seperti buih di lautan menjadi sesama korban ambing. Pertanyaannya adalah apakah umat Islam itu punya pegangan atau ciri khas atau apalah gitu Pak Ustaz? Kalau penjelasannya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kurang paham soal yang kedua. Ya, nanti tolong diperjelas. Yang pertama dulu. Atau yang kedua apa agak panjang, yang kedua yang panjang aja. Umat Islam itu betulkah nanti dikatakan dia akan menjadi seperti buih? Ya kan? Itu emang ada hadis gitu kan. Walakinnakum usaun kagusa isail kata Nabi gitu kan. Jadi Nabi mengatakan bahwa kamu ya kan, itu akan dikerumuni ya oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan itu mengerumuni maidah, hidangan makanan. Lalu kata sahabat, wa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah karena kami sedikit wahai Rasul? Kata Nabi, enggak, kamu banyak. Tapi kamu itu banyaknya itu seperti buih, ya, seperti buih yang terombang-ambing. Buih di lautan itu kan dia kalau oleh ombak didorong ke pantai, dia ke pantai. Kalau oleh ombak didorong menghantam karang, dia menghantam karang. Kalau ditarik, dia balik lagi. Nah, itu simbol dari suatu masyarakat Islam yang tidak punya prinsip. Nah, prinsip itu bahasa agama sebut usul. Ya, usul, al-aslu. Apa usul Islam itu? Ada istilah usuluddin gitu kan? Ada yang pokok dalam agama kita. Misal apa? Akidah. Menjelang hari kiamat, ketika Dajjal muncul, pegangan kita itu harus la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena Dajjal di antara cara dia merusak adalah memisah antara la ilaha illallah dengan Muhammadun Rasulullah. Jadi jangan dikira kalau orang hanya bermodal la ilaha illallah di tauhid, tidak. Harus dua sisi itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kan sekarang sudah ada efeknya sih. Berapa banyak orang yang menganggap menegakkan la ilaha illallah, tetapi karena kurang memahami apa itu Muhammadur Rasulullah, dalam rangka menegakkan kalimat itu, cara dia, pola dakwahnya berbeda dengan Rasulullah SAW. Contoh, katanya menegakkan la ilaha illallah, tetapi mengkafirkan saudaranya. Padahal saudaranya juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Memenggal seorang muslim yang sholat Allahu Akbar, yang dipenggal muslim juga, yang di Somalia, ya kan, yang di Mali, ya kan, itu yang ditangkap di Niger orang Islam itu, suruh baca Quran, baca Fatihah, tetap aja dipenggal. Yang menggal orang Islam juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, orang Islam kalau kehilangan perkara yang pokok, maka akan seperti itu. Nah, perkara prinsip, ya. Akibatnya apa? Ikut-ikutan, ya, terombang-ambing seperti buih. Itu yang pertama. Yang kedua, buih itu banyak, tetapi tercerai-berai. Ya, tidak ada kekuatannya, tidak ada persatuan. Umat Islam itu banyak. Pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, negara Islam pecah menjadi 55 negara. Bayangkan itu. Kekuasaan Islam Ottoman itu pecah jadi 55 negara. Dulu kalau Bapak masih ingat, waktu zaman-zamannya Saddam Hussein masih muda gitu ya, masih ada Jamal Abdul Nasir di Mesir, itu kan semangat pan-Islamisme dan pan-Arabisme. Ada yang namanya Daulat Al-Arabiyah Al-Muttahidah, persatuan negara-negara Arab, ya kan, yang berperang melawan Israel ketika itu ya. Yom Kippur, ingat ya.
Itu kan sempat diuji coba ketika itu, tapi ya gagal persatuan Arab. Ya, hilang, nggak bisa. Ya, kalah dengan Amerika. Jadi umat Islam akan kehilangan perkara yang prinsip, sibuk dengan masalah yang furu'iyah, yang tidak prinsip, masalah-masalah cabang, lupa pada yang pokok, tidak ada persatuan, maka kita akan dicabik-cabik oleh bangsa yang lain. Nah, karena tidak ada persatuan, lupa kepada perkara prinsip, Allah akan timpakan dua hal kepada umat Islam. Yang pertama adalah Allah akan cabut kata Nabi kita rasa takut musuh kepada kita. Ya, jadi mereka udah gak takut sama kita. Israel itu berapa juta sih? 5 juta. Tapi targetnya itu sebelum 2040 dia sudah mencapai angka 70 juta. Target. Bikin the new Yerusalem di mana? Di Ukraina bagian selatan. Itu video terbaru tuh yang bocor. Ya kan? Itu target dia. Tapi katakanlah mereka sampai angka 100 juta, kan masih banyak umat Islam sebetulnya. Masih banyak, tapi nggak takut. Nah, jadi udah dicabut oleh Allah rasa gentar mereka kepada kita. Yang kedua apa? Allah masukkan ke dalam hati umat Islam itu al-wahan, penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Guru-guru kami berkata begini, semakin kita mendekat kepada akhir zaman, hendaklah jangan jauh-jauh dari para ulama yang saleh, yang alim, yang bersih, dan jangan jauh-jauh dari zuriatnya Rasulullah SAW. Karena Imam Mahdi itu dari zuriatnya Rasulullah SAW, jalur Sayyidina Hasan. Jadi jangan jauh-jauh. Karena ketika sudah datang Dajjal, hanya ada dua kelompok, kelompok Al-Mahdi atau kelompok Dajjal, cuma dua udah. Ya udah itu face to face udah di situ. Nggak ada kelompok netral gitu, nggak ada. Udah kebelah dua langsung. Ya kita takutnya begini nih, si Imad dan kawan-kawan ini, gara-gara dia begitu, nanti Allah jadikan anak-anaknya dia nanti nggak tahu mungkin 1000 tahun lagi itu jadi pengikutnya Dajjal. Ya, na'udzubillah. Jadi jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Soal yang pertama, kenapa orang yang belajar filsafat cenderung menjadi ateis? Oke. Sebetulnya tergantung orang ya. Ada memang kawan saya yang dia nggak sampai ateis sih, tapi jadi nggak sholat ada. Gitu. Walaupun taubat, alhamdulillah di ujung-ujung taubat ya kan. Tapi kebanyakan begini, tergantung mazhab filsafat mana yang dia anut. Ya, kalau yang dia fahami adalah atau yang dia amalkan adalah filsafat Islam, maka filsafat itu justru akan semakin menguatkan keyakinannya kepada Allah. Sebab filsafat itu sangat mengedepankan kekuatan rasio, ya kan? Dan dengan kekuatan akal yang luar biasa itu, seseorang bisa semakin dekat bahkan mencapai ma'rifah kepada Allah dengan akal. Bisa. Dan banyak ulama kita yang ahli-ahli filsafat itu banyak sekali. Ya kan? Jadi dengan akal itu, bahkan dalam akidah kita Asy'ariyah itu ada satu dalil yang namanya dalilul akli, dalil akal. Jadi pakai akal. Ya kan? Jadi pakai akal itu sebagai satu pembuktian bahwa adanya Allah itu bisa dibuktikan dengan akal kita. Itu berarti akal sangat dihargai dalam agama kita ini. Ya kan, afala ta'qilun, la'alakum tatafakkarun, ya kan, tadabbarun, itu pakai akal semua tuh. Ya kan? Jadi belajar filsafat tidak haram, ya kan, dibolehkan, tetapi ambil filsafat Islam. Yang satu itu. Yang kedua, belajar filsafat itu harus dibarengi dengan pendalaman tentang ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Karena dia seperti apa ya, seperti nahwu dan shorof gitu kan, saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, belajar filsafat juga harus memperhatikan fikih, ilmu fikih, syariat. Harus matang tuh. Jadi syariat, fikih, lalu akidah, ilmu kalam atau tauhid, lalu logika, filsafat. Nah ini nih, tiga ini yang akan menjadi benteng
Begitu dia jadi, masya Allah, jadilah dia Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu kan. Iya, orang buat Imam Al-Ghazali kan gitu-gitu ya kan, masya Allah. Tapi kalau melenceng dikit, waduh ya, jadi mulhid, jadi zindik, jadi fasik, jadi ateis. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah dari dzalik. Nah, guru saya mengatakan begini, kalau ada orang belajar filsafat, lalu dia malah berkesimpulan Tuhan itu tidak ada, berarti otaknya dungu katanya. Iya, otaknya bodoh katanya. Iya. Karena kalau orang pakai akalnya ngerti bahwa Tuhan itu ada. Ya, secara logika Tuhan itu ada. Kenapa? Karena akal kita tidak akan bisa menerima ada sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, itu nggak bisa terima. Kalau saya mengatakan begini misalnya, bapak-bapak ini tiba-tiba ada kopi nih, tiba-tiba gitu, percaya nggak? Nggak masuk akal udah, nggak masuk akal, ya kan? Kalau dikatakan kopi ini ada yang buat, percaya kan? Perkara nggak tahu siapa, babnya lain, pasti ada yang buat, begitu aja. Jadi akal kita nggak bisa nerima bahwa ini meja muncul tiba-tiba, nggak ada yang buat, tiba-tiba teling, itu nggak bisa. Kan kalau yang orang-orang yang materialis itu mengatakan evolusi, proses alam, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kera berubah gitu kan jadi manusia, tiba-tiba nggak ada yang membuat. Itu sama kayak orang, kalau orang mengakui itu, sama seperti dia mengatakan bahwa meja ini kan dari kayu nih. Bagaimana meja ini ada? Oh, tiba-tiba ada pohon kesambur petir, jugir jadi meja. Gitu. Gimana ceritanya? Ya kan? Jadi orang yang akalnya sehat nggak akan bisa menerima kalau nggak ada yang membuat, tuh nggak bisa. Karena ada yang namanya itu dead end, jalan buntu. Misal begini, kopi ini ada yang membuat, Mas Fajar. Mas Fajar ini ada yang membuat, orang tuanya. Orang tuanya ada yang membuat, kakeknya. Terus ke atas sampai pada titik buntu. Makanya hanya ada dua jalan. Apa? Hal itu akan terus nggak tahu kapan selesainya. Dari kakeknya lagi, dari kakeknya lagi, atau ada satu titik di mana yang pertama ini pasti ada yang membuat. Dua itu kan. Nah, secara akal, kalau sesuatu itu ada yang membuat, maka konsekuensi akalnya apa? Yang membuat itu harus ada sebelum yang dibuat ada. Ya kan? Ada kopi dulu apa Mas Fajar dulu? Ya Mas Fajar harus ada dulu, baru ada kopinya. Kalau nggak ada beliau, nggak jadi kopinya kan gitu. Itu kalau di ilmu kalam tuh begini jebakannya. Kita sering mengajarkan para anak gini. Bukti adanya Allah adalah adanya alam. Ya kan? Ada langit, ada gunung, ada bumi. Adanya makhluk adalah bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang ditanya, kalau makhluk ini nggak ada, kalau nggak ada gunung, kalau nggak ada bumi, apa bukti Allah ada? Buktinya apa? Pakai logika akal. Bahwa kalau bumi, gunung itu adalah bukti adanya Allah, maka ketiadaan gunung tidak menjadi bukti ketiadaan Allah. Sebab apa? Yang mengadakan harus lebih dulu ada daripada yang diadakan. Al-mujid aqdam minal mawjudat. Itu logikanya di situ. Nggak mungkin. Sama kayak mengatakan kopi ini ada karena ada yang membuat. Sekarang kalau saya katakan kalau ini nggak ada, berarti yang buat nggak ada. Ya belum tentu, ya kan? Bisa aja dia emang nggak bikin gitu kan, bikin yang lain. Nah, itu logikanya begitu. Maka Allah ada, walaupun makhluknya tidak ada. Karena yang mengadakan secara logika harus eksis sebelum yang diadakan itu ada. Gitu ya. Jadi kalau yang mengatakan kita ini adalah creation, ciptaan. Allah adalah kreator, ya kan, sang pencipta. Nanti Iblis nanya, siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan yang salah, ya kan? Karena sang pencipta itu tidak bisa dikatakan siapa yang menciptakannya, karena dialah sang pencipta. Sama kayak saya ke Mas ke Pak Rahmat, kapan hamil? Salah itu, orang laki-laki nggak bakal hamil, gitu kan? Iya. Kalau ada nanya kapan ente melahirkan, itu yang nanya itu berarti bodoh gitu kan, soalnya salah ya. Wallah
Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, ada lagi? Ada? Ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tawasul, kita Sambil dicobain ayo. kalau mau jualan kan istilahnya kita berangkat ya Allah, kita tawasul kepada kita, semoga jualan lancar. Terus pas mau baca Al-Fatihahnya pakai Sumailaratul Ajsadi, Al-Fatihah gitu gimana tuh? Sumailaruhi Bil Ajsadi, jasad yang masih hidup, orang gurunya masih hidup gitu. Oh iya. Boleh atau tidak gitu ya? Boleh atau tidak gitu Ustaz. Langsung pada orang Kayak sholat. kayak sama Pak Ustadz gitu. Pertanyaan baik. Fatihahnya. Nah, jadi ini direkam ya? Di pause dulu, bagus. Bagus dulu.